Tahukah teman-teman apa sih sebenarnya yang membedakan antara sistem politik internasional dan sistem politik domestik? Contoh, yang pertama, Vanuatu yang suka mengkritik Indonesia yang menginginkan Papua merdeka. Yang kedua, kritikan oknum tertentu dengan ujaran kebencian terhadap pemerintah Indonesia. Dari contoh satu, jelas tidak adanya sistem yang mengatur sehingga tidak ada pihak yang bisa disalahkan dan cenderung anarki. Sedangkan contoh kedua, memiliki sistem yang berhak menghukum dan memberikan sanksi sosial karena adanya sistem yang mengatur. Dari sini jelas ya teman-teman, apa yang membedakan antara sistem politik internasional dan sistem politik domestik. Halo teman-teman, di sini aku akan menyampaikan bagaimana itu sistem internasional dalam perspektif realisme. Sistem internasional dalam perspektif realisme adalah sistem anarki. Teman-teman di HI pasti udah akrab dengan istilah anarki kan? Yap, anarki yaitu konsep sistem dunia yang tidak punya pemimpin, tidak mempunyai pemerintahan berdaulat universal atau pemerintahan dunia. Karena itu tidak mempunyai daya koersi superior secara hierarkis yang dapat menyelesaikan permasalahan, memberlakukan hukum, atau menata sistem seperti politik dalam negeri. Adapun ciri anarki dalam pandangan realis yaitu yang pertama, tidak memperdulikan kekuatan negara lain dan fokus pada kemampuan negara sendiri. Contohnya meningkatkan kekuatan militer dan perekonomian. Yang kedua, bersifat survival atau self-help. Demikian penjelasan dari aku. Simak materi selanjutnya ya. Kalau sebelumnya ada realis, sekarang kita bahas tentang liberal nih guys. Apa sih itu perspektif liberal? Jadi, perspektif liberal adalah sudut pandang yang menganut paham persamaan dan kebebasan hak adalah nilai politik yang menjadi prioritas. Sistemnya anarki, tapi masih mungkin adanya kerjasama nih. Terus, kerjasamanya dalam bentuk apa aja ya? Nah, kerjasamanya itu bisa di banyak bidang, tapi melalui institusi-institusi internasional nih. Contohnya apa? Nah, kalau di kawasan Asia Tenggara yang paling populer itu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Dan kalau di kancah internasional yang paling populer itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, itu tadi tuh perspektif liberal. Selanjutnya mengenai sudut pandang dari neorealisme. Neorealisme merupakan sistem internasional yang sifatnya anarki. Perspektif neorealisme ini berfokus pada distribusi power dalam sistem internasional yang berupa polaritas. Menurut kaum neorealisme, kekuatan merupakan suatu hal yang esensial, dan mereka percaya bahwa kekuatan menjadi modal utama bagi suatu negara untuk bisa beroperasi di sistem internasional yang sifatnya anarki. Kaum neorealisme menggunakan struktur internasional untuk bisa memahami peristiwa internasional. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai neorealisme. Ternyata, di dalam sudut pandang neorealisme juga berbicara tentang polaritas loh guys. Nah, apa sih polaritas itu dan apa saja bentuknya? Ternyata bentuk polaritas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unipolar. Unipolar adalah ketika suatu negara mampu mendominasi sistem internasional. Contoh dari negara ini adalah Amerika Serikat. Yang kedua ada bipolar. Bipolar adalah dominasi oleh 2 negara. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet pada zaman dahulu. Dan yang terakhir ada multipolar. Multipolar adalah contoh dari kekuatan tersebar pada beberapa negara. Contoh dari negaranya ada Prancis, Inggris, Jerman, Cina, dan yang lainnya.
last but not least nih, apa sih dampak globalisasi di sistem internasional? Yang pertama, bebasnya pasar internasional. Bertujuan mencari konsumen di pangsa pasar internasional seperti Adidas, BMW, Acer, dan lain-lain. Yang kedua, kemudahan dalam ekspor impor. Kegiatan ekspor bermanfaat untuk mengenalkan produknya di pasar global, sedangkan kegiatan impor memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Yang ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia yang memberikan manfaat seperti memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kemudahan akses investor seperti KFC, Nike, Starbucks, Pizza Hut. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce seperti e-commerce customer to customer adalah marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Beli-Beli. Yang kedua, e-commerce business to business adalah dua perusahaan yang saling melakukan kegiatan jual beli. Yang ketiga, e-commerce business to customer, contohnya shopping mall online. Nah, jadi ini dampak globalisasi di sistem internasional. Sekarang pengetahuan teman-teman makin bertambah kan? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Have a nice day and see you in another video.